Saya live. Live kan aja live kan. Saya sudah live, saya Mantap sudah ini. live. Oke. Kita pegang Baik. kata-katamu ya. Oke. Kalau Baik. saya kalau memang berniat dialog, debat, Dengan saya tunggu dulu. Atur timer dulu, atur timer. silakan, Atur timer. silakan. Atur timer dulu. Itu ada Iya. Vero sayang gitu loh, atur timer. Oke. Kita bahas sejarah kitab suci. Uhuy. Oke, iya, silakan. Silakan Anda memulai. Oke, saya cukup singkat saja. Pertama, saya ingin Yes. menegaskan bahwa cara pandang bahkan keyakinan, keimanan tentang kitab suci antara Kristen dengan Islam itu berbeda. Itu pertama ya. Perbedaannya apa? Sebentar dulu Om, sebentar dulu. Oke, Om, kalau sebentar oke, dulu. Ini mau teman-teman. berapa lama Ini- timernya? 2 2 menit. 2 2 menit cukup. Iya. Dua. Kalau sama Live. Justin jangan panggil Om ya. Coba panggil Bang aja. dicek dulu. Dicek dulu dong. Juma live kan nggak di Oh, YouTube? iya, Ini iya, kan iya, lebih penting. Mas Justin. Kalau nggak di live kan di YouTube-nya nggak usah Bro Justin. Oh iya ya. Oke. Harus live kan supaya orang tahu. Supaya ketahuan Juma ini gimana narasinya sesuai nggak dengan datanya. Membawa Host. data ya. Host, Udah, Host. gak usah lama-lama, cepatlah. Biar Host. ku buat mencret kau. Host. Cepatlah. Sayang, halo host. sayang, Iya, lagi makan. sayang. Hostnya lagi Maksud makan. aku gini Lanjut host. sayang. Jadi gini supaya diskusinya Justin dengan Juma ini berkelas. Dia lagi makan. Setiap ocehan, setiap perbicaraan harus bisa divalidasi data. Kalau nggak diturunkan. Dan Juma, kau harus bukan kalau nggak ada data diturunkan. Kalau nggak ada data ya, kau langsung kaget kau kan. Oke harus live. Coba dicek dulu dasar teman-teman. umat Turunkan Paulus Juma Oke, live debat di by YouTube data. ya. Tapi nggak boleh dari Nah, Silakan. silakan. harus Silakan. berdasarkan data. Silakan. Harus ada datanya ya. Ya harus Oke, berdasarkan silakan. data. Na 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 na. Menyanyilah. Ya, dimulai Kak. Siapa duluan? Ya, nih? silakan, Om Juma silakan atau- Anda bernarasi, atau Mas silakan. Justin? Iya, saya duluan. Oke lah ya. Silakan. Singkat saja 1 menit Oke, aja mulai ya. ya. Oke. Oke, mulai. Oke, Vero Oke, izin ya, mulai. Abang Justin mulai ya, lawan Om Zuma ya. Oke. Ya. Jadi ya, begini, Om. host ya, Abang Justin akan bicara. Ini untuk Om Zuma nih, ya Om nih. Jadi begini, ada 2 hal. Pertama, yang ingin saya tekankan bahwa cara pandang Islam terhadap Qur'annya kami hormati. Kalau kalian memandang, setahu kami, kalian memandang dan meyakini, ya meskipun belum bisa membuktikan menurut saya, bahwa kitab suci itu made in sorga, dibuat oleh Allah dan diserahkan kepada Muhammad lewat perantara atau kurir, yaitu Jibril, pengantar, ya kan? Kami hormati itu, tetapi jangan paksakan. Kami juga harus seperti itu. Itu deritamu, bro. Jadi silakan buktikan sampai komen thread, nggak boleh ya. Sampai kiamat, kau membuktikan bahwa kitab itu turun dari surga gedebuk. Oke, baru kami percaya. Oh, betul ada kitab turun gedebuk. Mazmur, Torah juga turun gedebuk begitu, silakan. Poin kedua, ya, poin kedua. Saya ingin jelaskan Alkitab. Alkitab tidak seperti yang kau tanyakan itu. Pertanyaanmu nggak nyambung. Oke. Kau nanya tentang sambal, kita sedang bicara bukan sambal. Waktu. Ya silakan dikat saja kalau sudah. Masih ada Wak- 40 menit, jangan diganggu. 40 menit. 40 detik. Alkitab itu bukan kitab supranatural. Seperti kau itu turun gedebuk dibuat oleh Allah, tidak. Kitab suci itu adalah tulisan-tulisan manusia sepanjang abad, menceritakan tentang apa yang mereka alami, tentang karya Tuhan Sang Pencipta. Kau tidak mungkin tahu itu. Makanya kitab suci itu berselarasan dengan sejarah, tidak berdiri sendiri. Sejarah mengatakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kau nyatakan lahir di pohon pinang, pohon kurma di tanah Arab. Nggak nyambung, bro. Itu. Jadi kitab suci ini berisi tentang kesaksian. Terima kasih. Oke, baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan semangat siang teman-teman Kristen. Ya. Tema kali ini adalah keotentikan kitab. Jadi Al-Quranul Karim itu disampaikan kepada umat Islam di Indonesia itu berdasarkan dari 2 hal. Yang pertama dilisankan, dihafalkan. Yang kedua melalui tulisan.
Mana duluan antara hafalan dengan tulisan? Nah, itu dulu yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen ini yang tidak pernah belajar tentang kodifikasi Quran. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu seketika sahabatnya menghafalkan. Saya ulang, seketika sahabatnya menghafalkan. Lalu kemudian menuliskan. Yang pertama menghafalkan, kemudian menuliskan. Jadi sumber Al-Quran itu yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah tulisan. Jadi kita memiliki sumber daripada ayat kitab suci kita itu adalah hafalan. Jadi para sahabat ini menghafalkan Quran. Nah, itu dulu yang menjadi poin. Sementara Bible, Yesus itu penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, firman yang diterima Yesus ini tidak ditambahi, tidak dikurangi oleh Yesus. Apa menurut Yesus pengakuannya? Diterangkan oleh pengarang, ya wartawan ya maksud saya, penulis yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus memberikan segala firman. Berarti sumber firman adalah Yesus. Satu. Kaidah yang digunakan oleh Yesus adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Oke, silakan. Habis. Abang Justin. Oke, Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Om Zuma. Abang Justin akan menanggapi ya. Oke. Mudah sekali ya. Tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan dua hal. Saya minta intinya kau buktikan bahwa kitab suci itu turun dari langit. Tapi kau menyebut kodifikasi. Loh, saya minta data yang mengkodifikasi itu Muhammad, bukan Utsman. Kenapa harus Utsman yang mengkodifikasi? Dan dari buku yang saya baca tadi, itu yang dikumpulkan bukan penghafal, tapi penghafal beserta mushafnya. Bahkan yang diminta oleh Utsman, dia mengutus siapa tuh? Said ya, bin Sabit atau siapa namanya, mendatangi Ibnu Mas'ud misalnya. Yang diminta, hei, mana hafalanmu? Coba kau hafalkan. Kau tulis, apa kau katakan hafalanmu? Tidak. Yang diminta adalah apa? Mushafnya. Dan ternyata mushaf Ibnu Mas'ud berbeda dengan yang lain. Ya, Ubay bin Ka'ab juga berbeda. Ada tulisan, ada kata yang ditambahkan tadi. Repot kalau seperti ini. Artinya tidak ada kodifikasi zaman Muhammad. Kau tadi mengatakan hafalan dan tulisan. Mana buktinya Muhammad menuliskan itu? Mana? Sekretarisnya mana? Kenapa berbeda-beda penulisannya? Itu pertama. Saya tidak akan membahas Quran. Saya nggak hobi sebenarnya. Saya akan bahas Alkitab. Kau tadi mengatakan bahwa Yesus menyampaikan firman yang dari Bapa. Loh, itu tugas Mesias. Al-Masih itu adalah sang atau si yang diurapi. Dia nabi, imam, raja, dan hakim. Kalau di tempatmu Al-Masih itu kan pengusap. Diusap-usap, dipijat-pijat. Loh, itu Al-Masihmu, bro. Al-Masih kami itu menyampaikan tugas kenabiannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku mendengarkan. Bapak, aku berdoa. Waktunya habis, makasih. Om. Habis waktunya. Oke, Bang Om Zuma mulai. Oke. Jadi Rasulullah itu sebagai sumber. Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai sumber. Dia menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Dah selesai. Yesus juga sebagai sumber. Yesus, lepas dari Yesus siapa yang menghafal? Tak ada yang menghafal. Lalu keautentikannya diuji dengan cara apa? Tak tahu. Makanya satu-satunya cara untuk mengelak, ya kitab kami bukan jatuh dari langit. Yang mengatakan jatuh dari langit siapa? Yesus sebagai sumber. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saya minta, mana firman yang Yesus tidak tambahkan itu? Yesus tidak menambahkan perkataan Tuhan. Yesus tidak mengurangi perkataan Tuhan. Mana keseluruh firman yang Yesus sampaikan yang tidak bertambah dengan kata-kata pengarang kitab saudara? Tunjukkan. Yesus melontarkan firman kepada muridnya. Muridnya menangkapnya dengan cara apa? Menghafalkan, mana bukti? Menuliskan, mana bukti?
Ayo, mana buktinya? Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya menulis? Tidak ada. Mana bukti Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk menghafal? Tidak ada. Lalu firman yang Yesus terima ini disampaikan dengan pola apa? Lalu yang karangan-karangan yang kalian tuliskan itu, yang kalian imani itu dari mana asalnya? Ternyata Yesus tidak pernah memerintahkan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW jelas, apa yang disampaikan itu yang dihafalkan. Sejarah penulisan Al-Quran, sejarah penghafalan Al-Quran itu jelas. Lalu dari kalian mana? Yesus menerima firman. Setelah terlontar dari mulut Yesus, siapa yang menerima? Tunjukkan kepada saya. Contoh, pada mulanya adalah firman. Kapan Yesus menerangkan itu? Kapan Yesus menerima firman itu? Lalu Yesus mengucapkan dengan cara apa? Siapa yang menerima, siapa yang mendengarkan, siapa yang menghafalkan, siapa yang menulis? Oke, waktunya Tidak habis, akan Om Juma. Anda Waktunya temukan. habis, waktunya habis. Ayo. Sekarang giliran Baik. Bang Justin ya. Makin Kita mulai seru. Bang Justin ya. Kita Baik, mulai, oke. Dinda Veronica, izinkan abang untuk menjawab. Om Juma. Baik, Om Juma, ya. Saya akan menanggapi tentang Alkitab dulu, tapi nanti ya, Al-Quran ya, Al-Quran dulu ya. Tadi kamu mengatakan bahwa hafalan, loh, yang saya challenge tadi di sini, ketika Quran dikumpulkan pertama nih, lihat baca, baca, pengumpulan Al-Quran. Al-Quran artinya belum pernah dikumpulkan, tersebar, tidak semuanya menghafalkan sama, makanya oleh Utsman perlu dikumpulkan. Tuh, ada mushaf Pra Utsmani, di sini tidak ada beberapa penghafal, nggak ada. Ini mushaf oleh penghafal itu, bahkan banyak yang tidak menghafalkan, mungkin dari tangan kedua, makanya dikumpulkan dan dikodifikasi bukan oleh Muhammad. Harusnya kan Muhammad itu mengkodifikasi. Ini loh surah Al-Baqarah. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surah Al-Baqarah? Surah 113 juga tidak. Itu deritamu. Dan ternyata banyak sekali ada kronologi yang tidak disampaikan oleh kamu. Oke, saya bahas Alkitab. Saya sangat senang membahas Alkitab. Ya, bentar. Saya sangat senang membahas Alkitab. Di sini karena waktunya singkat ya. Jadi Alkitab itu bukan ditulis oleh Allah, oleh Yotefafe, tidak seperti itu. Tapi ditulis oleh banyak penulis, bahkan Musa pun menulis. Jadi kalau kau mengatakan Yesus, sumbernya Yesus, ya diketawain kodok lah. Ada bro, cara pandang seperti itu. Alkitab ini buku yang catat. Buku yang supernatural, tetapi mampu mengangkat hal yang supranatural, yaitu pewahyuan Allah tentang perjanjian dan tentang nubuatan Mesias, Al-Masih diurapi, bukan Waktunya pengusap, habis, diusap-usap. Itu kan Bang kamu. Justin, waktunya Ya, habis. lanjut. Waktunya habis. Masa Al-Masih Oke, pengusap? Om Juma. Oke. Baik. Om Juma ya. Oke. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan husul Quran. Ada perintah, ambillah Al-Quran. Coba, tunjukkan satu perintah dari Yesus. Ambillah kitab Lukas, ambillah kitab Yohanes, ambillah surah Paulus. Tunjukkan sampai kau mencret nana, kau tidak akan pernah menunjukkan itu. Ada legitimasi. Husul Quran, ambil Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Coba, ada perintah dari sumber. Berarti ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Quran, ada murid, ada sahabat yang menerima Al-Quran. Sekarang ketika Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menerima? Tunjukkan satu orang. Satu orang saja. Muridnya Yesus menerima firman dari Yesus, satu orang saja. Kalau ada, saya tutup channel saya. Meow. Anda dengan bangga mengatakan Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah. Ternyata Anda pun tahu Al-Quran dikumpulkan. Berarti ada upaya mengumpulkan segala firman yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Sekarang kapan itu firman-firman yang Yesus sampaikan dikumpulkan? Pingin nangis lupa nada. Kapan? Jadi ini karangan-karangan kitabmu itu sumbernya dari mana? Kapan dikumpulkan? Siapa yang kemudian berikan legitimasi bahwa itu firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan? Mana legalitas dari Yesus kepada kitabmu yang Anda banggakan itu? Mana? Tunjukkan. Sampai kau mencret 7 turunan, kau tidak akan pernah bisa menunjukkan. Anda dengan mengatakan Al-Quran dikumpulkan. Subhanallah.
berarti dihafalkan, dikumpulkan. Cih, mantap sekali kitabnya orang Muslim. Sekarang itu kitabmu, kitab Yohanes, surah-surah Paulus, siapa yang memberikan legitimasi? Berapa tahun dituliskan 14 kitab itu? Om Zuma, waktunya habis. Om Zuma, habis waktunya. Mencret. Waktunya habis. Oke, Abang Justin mulai ya. Go. Baik, Dinda Veronica dan Dinda Anak Allah dan Dinda Erban dan Om Bang Zuma, Om Zuma. Om Zuma begini Om Zuma. Kau tadi bilang akan tutup channelmu. Kau tutup sekarang. Lihat ya. Nah. Kau meminta bukti di mana? Ya, para penulis kitab itu, murid Yesus, menyaksikan sendiri. Ya, Pak Erban, ya nanti bikin konten. Zuma akan menutup channelnya. Lihat. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Nah, isapan jempol dari gua Hira terutama. Manusia nih, apalagi jin yang jadi malaikat katanya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah... Malu aku mengatakannya. Di surga nanti adalah... Malu aku mengatakannya. Ternyata mereka adalah saksi mata. Judar, kau tutup channelmu siang hari ini, bro. Yang sudah menghasilkan duit banyak. Untuk kau beli mobil itu. Hah, dari kafir, Google, YouTube. Nggak usah meong-meong kau, ini waktu saya. Di stop waktunya ini, kurang ajar nih orang ini. Oke. Kasihan. Om Zuma. Jangan sabar, saya dengarkan kamu. Pencret kau sekarang ya. Kau tadi mengatakan tidak ada penulis. Yang memastikan bahwa itu dari Yesus Kristus. Lihat, ada 12 rasul. Memangnya kau rasul cuma satu di gua? Siapa yang nggak disaksi? Nggak ada, goblok. Sorry. Maaf. Keceplosan. Jadi ada 12 rasul Yesus dan 70 murid. Tidak mungkin Petrus itu bohong. Tidak mungkin Yohanes bohong. Tidak mungkin. Saksi-saksi mata jelas. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tuh. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami lihat. Kami lihat itu. Banyak itu. Di Lukas nih juga Theophilus yang mulia banyak yang telah berusaha menyusun. Artinya mereka tuh saksi, bro, mendatangi saksi mata. Misalnya Lukas nih mendatangi Ibu Maria. Bunda Maria, dulu Yesus lahir di mana? Oh, lahir di palungan. Oh, bukan di bawah pohon kurma. Dasar nabi palsu. Justin, Jelas. Kau tutup channelmu sekarang. Kau tutup channelmu. Kau diam. Dengarkan. Kau tutup channelmu. Dengarkan gurumu. Abang Justin. Dengarkan. Kau tidak berani tutup channelmu kau. 2 Petrus 1 itu bukan perkataan Yesus yang saya minta. Ngeles kau. Yang saya minta legitimasi dari Yesus untuk kepada pengarang kitabmu menuliskan sebuah kitab. Dulu loh. Mana Lanjut lagi ya, lanjut ya. mana instruksi Yesus kepada Petrus? Mana? Ini dongeng yang kau bacakan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi bohong. Di mana Yesus kemudian memberikan legitimasi kepada Petrus? Di mana? Tidak akan Anda temukan. Sedangkan Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Aku mau dong Yesus menyebut sekali aja kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Kisah Para Rasul. Saya dong rindu dong. Di mana Yesus menyebut Kisah Para Rasul? Aku rindu dong di mana Yesus menyebut surat-surat Paulus. Yesus berkata, dengarkanlah surat Galatia, Efesus. Nih mata saya cungkil kalau ada. Ayo, yang nantang saya, ayo mana? Nangis kan kalian? Kalau Al-Quran itu dihafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Sahabatnya juga ikut semua serentak. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Terus Petrus apa? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu. Loh, tapi dongeng yang kau sampaikan
Buktinya yang menjadi sumber Yesus. Kok kamu bisa ngarang? Ilmu dari mana kau Petrus? Ilmu dari Yesus. Kapan Yesus memberikan ilmunya kepadamu? Tertulis di mana? Tertulis di gereja Pak Suma. Oh gitu ya. Bye. Oke, waktunya habis Om Zuma. Ayo Abang. Oke. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, saya host, tunggu sebentar ya. Bang Suma, Oh, iya. saya mohon ya, kalau membaca, jangan dulu. Kalau baca ayat-ayat Alkitab, jangan tambah-tambahkan masukan Bang Suma. Nah, Karena bagaimana berapa dengan pengarang kali kitab kita- Anda yang menambah-nambahkan firman Tuhan? Ayo. Nggak boleh kan menambah-nambahkan? Nggak boleh kan? Kena kau. Didengarin dulu. Kena Om kau, Zuma, kena. dengerin dulu, hormati Nggak hostnya, boleh Om menambahkan. Zuma. Nah sekarang Om Zuma, hormati pengarang kitabmu hostnya. itu menambah-nambahkan kata pengantar lah segala. Dengar dulu, Suma buta huruf idiot. Kena kau kan? Pengarang kitabmu menambah-nambahkan kan? Kena kau kan? Kena kau kan? Pas mau bicara, orang nggak punya sopan Coba pakai santun. adab, pakai adab Islam dulu. banget sih. Kamu ketika membaca ayat tadi, saya sudah mendengar dari tadi. Di akhir ayat itu kamu tambahkan katanya. Jangan tambah-tambah begitu. Dalam diskusi apa yang kamu bahas. Oke, kamu udah paham kan? Nggak boleh nambah kan? Nah, pengarang kitabmu Nggak itu apa paham itu yang saya. dituliskan? Saya nggak Menambah-nambahkan paham. semua yang ada di dalam kitabmu Kamu itu ketika ditambah-tambahkan. ngomong saya. Bukan dari Yesus. Kamu udah paham? Justin, kau udah paham? Ternyata nggak boleh nambah-nambahkan. Nah, pengarang kitabmu itu Nggak dapat paham. ilmu dari mana? Nggak paham. Saya tahu ada. Kalau host lagi ngomong saya diam. Nangis. Punya sopan Rasain. santun sedikit dong. Hostnya kan yang punya room Kenapa nih, semuanya lagi seperti bicara, hormati. Dewasa sedikit lah, udah Semua ini om-om jadi loh. seperti Masa nggak dewasa? anak. Siapa yang bicara sekarang? Bro Justin, silakan lanjutkan. Saya cuma tegur Suma tadi ya. Jangan seperti itu. Nah, dengarkan itu Justin, nggak boleh nambah-nambah Vero, firman Vero Tuhan lanjut ya. katanya. Dengarkan. Udah, Vero mau lanjut ini. Vero lanjut ya. Sekarang Abang Justin ya. Ya sebelum dimulai saya ingatkan ya, kalau host lagi bicara jangan di waktu dulu ya. Host lagi bicara kamu diam. Itu beradab kau. Supaya tidak kau beradab. kusadarkan dia Justin, Tidak perlu, supaya kau tidak kusadarkan. perlu menyerang-nyerang host. Untuk Ternyata menutupi di kelemahan ilmu sabar. itu tidak Ini boleh, nggak waktu- layak. ini waktu Kenapa? saya. Penuh dengan Nora, tambahan. ini waktu Oke, saya. paham ya, paham ya. Ternyata nggak boleh ditambah-tambahkan firman Tuhan itu. Sabar. Sabar. Lanjut. Oke ya. Lanjut. Pertama, kitab suci Kristen tidak Oke. hanya perjanjian baru, perjanjian Diam dong lama. Om Zuma. Vero Tidak mulai ada. Ya. Vero mulai ya. Vero Suma, mulai ya. tunggu dulu. Kalau kamu ngomong satu kata, saya langsung kick kamu. Ingat itu. Bilang Nggak perlu aja, saya kamu dengan kalian orang ini nabrak. sudah emosi. Bilang aja, nggak apa-apa. Emosi bro. Nggak masalah. Nggak masalah. Loh, saya kan ditantang ini. Saya ditantang. Om Ternyata Justin. ternyata Waktu. Justin nggak Om bisa Justin, apa-apain. Vero Justin mau nangis tahu, sudah. Vero mau tahu Udah nangis. tentang ini. Udah nangis. Surat yang Ketakutan. Ayo, Sampai jam 4 sore saya jabarin itu kamu. sehingga harus Ayo. dibaca. Silakan, Itu aja. silakan. Waktu saya sabar. Ingat PR-mu ya, ingat PR-mu. Dan Gak usah dikit kos, biarin biar Oke. terkencing-kencing dia. Oke ya. Oke, mulai Vero ya. Mulai ya. Go. Kitab suci orang Kristen bukan hanya PB saja, PL. Kau berani mengatakan, mana buktinya? Yesus memerintahkan Musa untuk menulis kata-katanya. Kau ini bagaimana? Karena kau memandang kitab suci itu diperintahkan oleh Allah. Hei Jibril, tuliskan. Apa seperti itu? Kau ngawur. Nah, makanya oke, saya bahas Quran dulu ya, 1 menit ya. Jadi jelas, yang mengkodifikasi itu bukan Muhammad. Kamu bilang, oh, semua umatnya ikut. Apa? Ini loh bro. Quran dikumpulkan oleh siapa? Oleh siapa? Utsman. Artinya sebelum Utsman belum terkumpul dan terbukti. Mushaf pra Utsmani ini dipertanyakan otentisitas dan integritasnya. Tuh lihat. Bahkan Mushaf Utsmani bukan pra Utsmani. Kau belum jawab dari tadi kenapa Ibnu Mas'ud sampai jengkel. Bahkan kau tidak salah digebukin tuh. Karena tidak mau dan dipaksa untuk mengumpulkan mushafnya. Di dalam mushaf Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Baqarah. Mencret kau. Dan ternyata apa? Unifikasi bacaan. Waduh, nangis. Bacaannya diunifikasi 7 qiraat. Nah, itu tak abad berapa? Abad 4 Hijriah itu. Dan disempurnakan ortografi. Masa firman Allah disempurnakan? Oke, saya bahas Alkitab ya.
bahasa Alkitab supaya kau cepat tobat ya. Lihat ya. Jadi kalau orang Kristen, nah lihat nih, perjanjian lama pun dibahas tuh. Nah, tuh, lihat. Kesaksian Kristus tentang kanon perjanjian lama. Tuh, Lukas 24 ayat 4. Yesus pun tidak pernah mengatakan seperti pertanyaanmu itu. Oke? Terus kemudian nih, kesaksian perjanjian baru tentang perjanjian lama. Nah, ini cerdas ini. Nah, kesaksian pengarang-pengarang di luar Alkitab tuh, ada tuh, catatan paling kuno. Ya, tentang perjanjian lama. Tidak ada yang mengatakan Musa itu menerima mushaf. Seperti Allahmu itu mengatakan. Ya kalau kau percaya Allahmu silakan, kami tidak percaya, kami percaya sejarah. Habis waktunya. Aduh sayang Abang sekali Justin, ini ya. Abang. Oh aduh, kau jawab itu. Pasang kupingmu baik-baik. Pada masa Boleh Rasulullah ya, Muhammad Om Zuma ya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima Al-Quran, menerima wahyu. Siapa sahabatnya yang kemudian menuliskan? Siapa sahabatnya yang kemudian yang menghafalkan? Saya sebutkan sesuai dengan sabda beliau. Said bin Sabit, Abdullah bin Amrin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aba bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah, dan juga murid sahabat-sahabat yang lain. Itu legitimasinya dari Rasulullah sangat jelas ada. Perintahnya supaya ambillah Al-Quran itu dari mereka. Itu perintah. Nah sekarang saya minta, ambillah firman Tuhan dari Lukas. Ambillah firman Tuhan dari Yohanes. Ambillah firman Tuhan dari Paulus. Mana ucapan Yesus kayak gitu? Mana? Anda tidak akan pernah bisa mampu untuk menunjukkan itu. Terus kamu mengemis-ngemis kitabnya orang Yahudi. Hah? Kau katakan kitabnya orang Kristen itu juga adalah perjanjian lama. Dari mana? Kau siapa? Yeremia 31 nomor 31 kau baca. Kalau perlu kau bakar, kasih air hangat, minum supaya otakmu itu berfungsi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kau itu dari kaum Paulus, kaum Romawi Yunani, dari Belanda kau itu. Ayat selanjutnya, data selanjutnya mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Kaum Israel. Bukan kau, kawan. Bertobatlah kau, kalau kau masih bisa bertobat ya. Jadi saya katakan kepada saudara, kau jangan pernah menyentuh Al-Quran. Kau tidak akan pernah bisa, kau mencret. Al-Quran itu legalitasnya jelas dari Rasulullah kepada para sahabat dihafalkan. Lalu kemudian dituliskan. Namanya ayat 6.000 lebih. Murid sahabat-sahabatnya menuliskan. Ya disatukan lah. Pasti ada kodifikasi. Sekarang mana coba legalitasnya? Diam. Gantian, siap kau. Siap. Oke. Waktu saya ya. Om Justin. Abang Justin ya. Abang dong. Justin Kalau mulai ya. iya, kalau sama Om yang itu Masih tuh muda yang soalnya. bentar lagi dapat. Iya, masih muda. Oke, dimulai ya Abang ya. Go. Oke, Dinda. Om Zuma, Om ya. Jadi begini, Apa Bro. kakek? Lanjut. Aduh, waktu saya kepotong ya. Oke, jadi gini ya. Tadi saya sudah sampaikan tuh. Perbedaan mushaf dan segala macam dimusnahkan ya. Kenapa tidak di zaman Muhammad? Kau mengatakan 6.000 lebih. Lah, kau sendiri yang mengatakan dihafalkan kok. Kau sekarang berdalih di 6.000 lebih. Dan itu katanya ada yang dimakan kambing gitu. Saya nggak tahu. Mus'ab bin Mas'ud, kata siapa ini? Lihat nih ya. Nih. Nih lihat nih. Ibnu Mas'ud menolak dan jengkel tuh ya. Kau tadi menyebut kata Zaid ibnu Sabit. Lihat, karena sebuah teks yang disusun seorang pemula seperti Zaid ibnu Sabit lebih diutamakan dari mushafnya. Padahal ia telah menjadi Muslim tatkala Zaid masih tenggelam dalam alam kekafiran. Jadi yang diberi otoritas oleh Utsman, Zaid bin Sabit, itu dulu tidak kompeten menurut Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud tuh marah, nggak mau. Dan lihat, menurut Ibnu Mas'ud di dalam sejarah Ibnu Mas'ud tidak ada surah Al-Baqarah. Kalau kau meragukan perjanjian lama, kau tadi menjilat-jilat kitab Yeremia. Di sini dikatakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Yesus orang Israel atau orang Arab? Kami lebih percaya Paulus orang Israel daripada orang Arab abad 7. Dan kaum Yehuda, kami lebih percaya Yesus, Yohanes, Petrus, dan Paulus daripada Nabi abad 7.
Kesaksian Kristus tentang perjanjian lama, dia mengatakan di ruangan atas di Lukas 24 ayat 44, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Jadi para murid sudah terbiasa dengan tulisan yang ditulis bukan di tulang belulang. Waktunya habis. Oke, yang Zuma, pertama di dalam kitab mulai ya. Mikabe jelas dikatakan kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Kitab-kitab Taurat dibakar habis. Lalu di dalam Wahyu 10 dikatakan, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Aduh, ada kitab dimakan. Apa yang makan ini ya? Siapa yang makan kitab ini ya? Oh, ternyata kitabnya dimakan. Jadi kalau Anda berbicara cuman bisa menghujat seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa di hadapan saya memberikan ilmu. Satu hal yang perlu kamu pahami, Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada muridnya, pada sahabatnya, Said bin Sabit. Mereka mendaras. Ketika setelah mereka mendaras itu selesai, Rasulullah Muhammad SAW memberikan ijazah kepada mereka. Rasulullah memberikan legitimasi kepada mereka. Maka Rasulullah mengumumkan kepada orang banyak, terimalah Al-Quran saya ini dari orang ini, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muaz, Jabal dan Ubay bin Ka'ab dan seterusnya dan seterusnya. Itu perintah legalitas dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya sebagai penyampai firman. Nah sekarang dari tadi saya minta, mana legalitas Lukas? Tunjukkan. Mana legalitas Paulus? Tunjukkan. Karena pengarang kitab saudara tidaklah menjadi sumber firman. Yang menjadi sumber firman itu Yesus. Segala firman yang engkau berikan, nah, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti yang menjadi pengarang kitab saudara terima firman dari mana? Oh, dari Yesus. Mana legalitas dari Yesus? Tunjukkan saya. Saya tunggu. Kalau tidak ada, berarti Waktunya Om Zuma, waktunya habis Om. Abang Justin, waktunya Abang ya. Baik adikku, baik Om Zuma. Oke ya, kita bahas Quran dulu. Belajar Al-Quran bersama Justin. Masih di buku yang sama, saya belum kan keluarkan buku yang lain. Di mana Zuma tidak pernah mengeluarkan buku. Yang dikeluarkan hanya isi otaknya yang belum tentu di kepala, mungkin di dengkul. Jadi begini bro, lihat di buku yang sama. Di halaman 262, skeptisisme sekte Islam terhadap Musa Utsmani. Dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte tertentu terhadap integritas Musa Utsmani. Wow, skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipijakan pada kritik historis atau kajian ilmiah tentangnya, tetapi lebih bertumpu kepada prasangka dogmatis atau etis. Ada masalah dogmatis karena nggak bisa dikritik historis. Lah lihat ya, ada skeptisisme berbahaya sekali, berbeda. Nah, kelompok Syiah pun meragukan Musa Utsmani. Kau nggak bisa mengatakan Syiah bukan Islam. Syiah yang membela Israel tuh bro, mau Palestina. Oke, saya bahas Alkitab karena saya cinta Alkitab ya. Oke, tadi kau mengatakan ya kitab Makabe. Waduh, saya paling suka tuh baca tentang pembakaran itu. Yang dibakarannya di kota Yerusalem, bahkan itu di Bait Allah. Kamu ketahuan suka bohong. Tidak dibakar semuanya, hanya di Bait Allah saja, Bung. Om. Jadi tetap terjaga kemurnian perjanjian lama dan tidak ada sejarah mengatakan kitab PL turun ke debuk. Kalau yang menamakan kitab PL, contohnya abad ke-7 agama, saya nggak sebut merek. Monogami dirubah jadi poligami. Tidak boleh kawin cerai, boleh kawin cerai. Bahkan kalau balik lagi, istrinya harus ditidurin oleh laki-laki dulu. Agama apa itu? Pertanyaan Sekarang saya Zuma, ya? dari tadi dari sesi berubah-ubah. Ya, sesi pertama saya sudah menyatakan mana legitimasi dari Yesus kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Anda mencret, nggak bisa nunjukin. Oke. Nah, sedangkan yang kamu bahas tentang Al-Quran
itu adalah mushaf, di mana sahabat-sahabat Rasul Muhammad SAW ketika menghafalkan Al-Quranul Karim, ada yang menghafalkan secara utuh, ada yang hadir pada saat penyampaian wahyu pertama, ada yang tidak hadir. Sehingga tidak semua para sahabat itu menuliskan berdasarkan dari wahyu pertama sampai wahyu akhir. Maka mereka kemudian meng-cross check satu sama lain. Oke? Makanya yang satu menghafalkan dari ayat 1 sampai ayat 3, yang satu menghafalkan ayat 4 saja sampai ayat 5, mereka dikumpulkan. Mushaf-mushaf mereka itu dikumpulkan. Lalu kemudian disatukan. Yang tadinya tidak lengkap hafalannya, tulisannya, itulah yang dihapuskan, itulah yang dibakar. Karena sudah ada yang disatukan. Seperti itu. Itu terlalu jauh bahasannya, terlalu jauh. Sekarang saya minta legalitas dulu. Sebelum kita, mana cara-cara pengumpulan daripada Lukas itu seperti apa? Dia kan melakukan penyelidikan. Bagaimana caranya dia menyelidiki? Apa sumber-sumber penyelidikannya? Apa hasil tulisannya? Kita tidak sampai ke sana karena kita pun tidak menuliskan itu. Sekarang yang menjadi masalah adalah legalitas mereka sebagai pengarang kitab. Itu dulu, kamu jangan kemana-mana dulu. PR-mu adalah menunjukkan legalitas dari Yesus sebagai sumber firman kepada pengarang-pengarang kitab kau. Kalau tidak ada, berarti kitabmu adalah kitab ilegal. Firman yang ada di dalamnya adalah firman ilegal. Karena sebagai sumber firman satu-satunya pada masa itu adalah hanya Yesus. Ingat, tunjukkan legalitas Yesus kepada pengarang Lukas. Om Silakan. Zuma habis waktunya Om. Sekarang Abang Justin. Oke teman-teman, sebentar ya, tunggu sebentar ya. Dari awal Suma tidak mau menunjukkan data, cuma congor terus yang di bawah. Suma, saya kalau kamu mau bicara, saya mau kasih di jendela besar. Apa yang kamu bicarakan, datanya kamu tunjukkan. Karena kalau cuma ngomong, burung beo juga bisa. Umat Islam sudah paham. Kita nggak usah jadi manusia kalau ngomong, jadi burung beo bisa. Umat Islam sudah paham apa yang saya sampaikan. Gimana Mereka nggak butuh diskusi data. nak bawa data? Ya, nggak Diskusi perlu. bawa data ini mau ditunjukkan ke orang Kristen. Kita bukan umat Islam. Umat Kita Islam nggak itu tahu. sudah paham apa yang saya sampaikan. Oke? Tapi kita Kristen nggak tahu. Bro harus tunjukkan data ke kita. Data apa? Datanya Yesus aja Anda tolak kok. Datanya Yesus Anda Walaupun tolak. itu hoax, Datanya Yesus walaupun aja Anda hoax yang tolak. dari bro, tetap Datanya aja Yesus orang nggak aja mau Anda koreksi tolak. bro, karena sama-sama Apalagi Islamnya data bro. saya. Nggak perlu. Bro, bukan ke Nggak perlu. Islam. Nggak perlu bro tunjukkan data ke Islam, tunjukkan ke kita Kristen. Nggak perlu. Kalau Saya Begitu. katakan nggak perlu. bohong umat Kristen nggak tahu. Saya Gimana minta diskusi nak pakai data data gimana dari ini? siapa namanya si Justin, data legalitas dari Yesus kepada pengarang Lah kitab. kamu minta data, kamu nggak pernah bawa data Nggak perlu kau apapun. tunjukkan, kau sebut Kamu saja nggak di pernah mana nggak legalitas mau bawa Yesus. data bawa. Tinggal Kamu kau nggak mau sebutkan, bawa data tertulis di kitab apapun. ini bab Tuhan sekian Yesus atau sudah sekian. memerintahkan Matius 28 ayat 19 sampai ayat 16 sampai 20. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu yang mereka tulis ajar. Saya minta Gitu. legalitas, saya minta Saya pikir- legalitas saya pikir pengarangan host- kitab-kitabnya. host- kitab Yesus saudara. berkata kepada siapa waktu Ini. itu? Host. 11 rasul. Saya minta legalitas Sayang. kitab saudara. Sebentar Om Zuma, Vera mau ngomong. Ya, ya, Om Suma, Vera sebentar, mau sebentar ngomong. lu, Suma. Kita kasih Di sini kita satu semua kali punya putaran mulut, untuk bukan Om cuma Suma yang punya mulut. Aku ngomong sedikit dong, Sayang. Vero. Jadi gini ya. Tunjukkan Sebentar. data. Oh iya. Boleh bicara? Jadi gini ya. Sebenarnya pertanyaan Juma tadi kan sudah kita jawab ulang-ulang. Jawabannya? Seluruh Kristen sebelum Muhammad, sebelum Allah dan Jibril, sebelum Quran sudah diterima oleh orang Kristen bahwa Oh, iya. Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Ya, yang Yohanes saya minta apa? sampai kitab Wahyu Yang saya minta apa? itu sudah dituliskan. Yang saya minta apa? Dituliskan oleh mereka setelah Yesus terangkat ke surga. Dan Yesus tidak pernah mendikte murid-murid segala firman gereja yang engkau untuk berikan telah menuliskan. aku sampaikan, telah aku Oke. sampaikan. Berarti Yesus Oke, pernah mendikte. bentar. Kata firman di situ itu kata rema. Rema di situ menunjuk kepada teks perjanjian lama. Host, bisa ditunjukkan nggak di situ ada kata rema itu? Itu kata rema, bukan logos, Kita bukan kita grafik. nggak usah memang tunjukin Yesus Ben, itu- karena memang Om Yesus Zuma itu nggak mau menerima tunjukin Taurat. datanya dia. Yesus itu Loh. penerima Taurat, Yesus itu. Loh,
Yesus itu Ngarang lagi menerima coba ketika ngarang Yesus lagi. di bait Allah yang dibacakan Yesus apa? Ngarang lagi. Segala Makanya firman gini yang ya, kau tadi berikan. dia memberikan Segala data firman surat yang Makabe, kau tapi berikan. ternyata dia Ah. ketahuan berbohong, katanya Segala dibakar firman semua, yang padahal di Yerusalem dan itu di bait berikan. Allah. Nah, itu yang tertulis Yesus di situ. diberikan kitab, coba. Kau jangan nangis. Yesus diberikan. Itu yang tertulis Sekarang di gini, kitab Om Zuma saudara. tunjukin di BKB kitab itu tulisannya kayak Makabe begitu. seperti itu. Om Zuma tunjukin di kitab Makabe seperti itu. Ayo pendata. Oke. Di kitab silakan. Makabe BKB tertulis satu. sesuai dengan Ya, omongan Om Zuma pendata Oh sekarang. buka, kau bisa buka kamera. Kitab Taurat Oke, yang coba. Lukas ditemukan 4, coba. disobek-sobek Host. dan Mana dibakar datanya Om habis. Zuma? Coba Baca Apa Om Zuma ini. Lukas 4. Gini, Baca ini kita- guru kita kamu baca menuliskan, Mau nggak? menyampaikan. Oke, Satu oke. BKB Ini nih, 1. Ini aku kasih sang data, guru kasih data mengajarkan bahwa Yesus kalian. itu diberikan kitab. 1 Coba. Makabe 1 nomor Oke, ini, 5 6 5 host, 7. ini dia. Tunjukkan Aku mau kasih datanya data. Om Lanjutkan. Data. Gitu cara Ini, ngajar. Host, Oh. coba tunjukkan ini data ini. Perhatikan ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, perhatikan. Jadi saya berbicara ada datanya ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membacakan dari Alkitab Perjanjian Lama. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menurut kita itu. Jadi betul Yesus diberikan. Ini menunjuk kepada rema, itu bisa menunjuk kepada kitab Perjanjian Lama dan juga bisa berbicara relasi Yesus dengan Bapa itu sendiri. Sekarang kamu datanya mana? Oke, Yohanes 17:14. Loh, Aku kitabmu Aku dong. telah memberikan firman-Mu Bukan kepada datanya. mereka. Firman yang mana? Ayo, Udah, firman yang mana? Ya dimaksud data Quran. Buktikan ada penghafal semuanya menghafal. Kenapa kenapa Usman? Kenapa Usman harus mengumpulkan Quran? Kamu belum jawab, bro. Faiza Tidak ada satupun penghafal Quran yang bisa menghafalkan. Datanya mana Om Zuma? Faiza Perhatikan datanya kalau memang Al-Quran dihafalkan oleh seluruhnya. Oh, yang gitu. Jelas ya. Jadi para Sama sahabat kayak anak kemudian TK itu. mendengarkan Memalukan Om Zuma, sekali kalau datanya seperti mana? ini. Jangan asal ngomong. Kok memalukan? Saya minta Datanya, data. Om Zuma, Justru Anda data, tidak menjawab data saya. Sekarang begini, kau percaya? Bukakan Ya. saja datanya, Suma. Mana legalitas Yesus kepada pengarang kitab Anda? Loh, Tunjukkan. kalau Satu seperti aja. itu kamu ingin mengatakan sirah nabawiyah tidak Sudah, berotoritas Matius. karena tidak ada Sudah. satupun ayat di Quran Tunjukkan memerintahkan Tunjukkan. penulis sirah nabawiyah itu menuliskan sejarah nabimu. Ini kan Tunjukkan logika pada yang saya. kacau. Enggak usah nangis. Loh, Karena kok nangis? Rasulullah Muhammad Di dalam SAW, Islam, Quran, hadis, sirah nabawiyah itu mendapatkan otoritas. Tetapi tidak ada satupun di dalam Quran ada perintah kepada tidak ada perintah kepada penulis sirah untuk menuliskan sejarah Nabi. Sebentar bro, sebentar. Jangan kau nangis. Bukan seperti itu, kamu Ini, memaksakan. Jangan kau nangis. Lu tidak Ini ada yang bukan nangis. sirah. Tidak ada yang Rasulullah nangis. memerintahkan untuk menerima Nah, kalau bukan Al-Quran dan sirah sama sahabatnya. halnya. Ayo, Loh, ayo. kitab suci kami itu Sekarang, bukan mana seperti perintah Yesus? Quranmu. Mana perintah Yesus? Lucu. untuk Tidak ada perintah. mendengarkan firman Loh, kamu Tuhan dari Lukas, memaksakan. dari Yohanes, Aneh dari ini Markus, orang. dari kisah para rasul. Lah kalau tidak ada berarti kitabmu kitab ilegal. Lah, itu kan Ayo. Quranmu, bro. Kamu berarti memaksakan kitabmu orang. kitab ilegal. Lu aneh. Tidak ada legalitas Loh, dari kalau Yesus. tidak ada yang melihat nabimu menerima kitab, apakah kamu boleh menyebut kitabmu kitab palsu? Nangis, nangis. Nangis. Sekarang mana Lucu. legalitas Kamu dari justru Yesus? mempermalukan Ayo, Islam ayo. sendiri. Mana Nggak legalitas bisa. dari Yesus Loh, tentang mana kitab legalitas? Mana, Mana mana? legalitas bahwa harus percaya kepada Muhammad? Padahal tidak ada saksi yang menerima Muhammad. Tidak ada saksi Muhammad menerima Quran. Rasulullah mengatakan yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan ke orang lain. Enggak, saksi. Saksi. Legitimasinya legalitas dari mana? Yesus bahwa orang Mana benar itu legitimasi adalah dari Allah percaya bahwa harus kepada percaya kepada Lukas, Muhammad kitab tanpa Markus, adanya saksi? kitab Wahyu, Lucu. surah-surah Paulus. Pertanyaanmu itu kisah justru para menjadi rasul. bumerang Mana, bagi mana, Islam. mana?
Pertanyaanmu itu menjadi bumerang bagi Islam. Legalitas dari Yesus tentang Lu memang tidak perlu kitabmu. legalitas. Kamu lucu ini orang. Mana Lu legalitas kok mana? dari Yesus Aneh ini orang. kitabmu? Tidak ada. Kamu jangan samakan. Oke, Ya, tidak oke, ada. ini harus Oke, teman-teman. ditenggelamkan. Tidak Kita ada tenggelamkan suara Zuma. legalitas dari Jadi Yesus begini, saya akan kitabnya menjawab Kristen. pertanyaan Zuma. Saya kira sudah cukup ya, Oke, sahabat-sahabat. dia tidak siap Saya debat. tidak perlu menghabiskan waktu Tidak kepada siap orang debat. yang Oke, tidak ada takut ilmu sama sekali. Jadi kita sudah hampir 1 jam. Saya minta legalitas dari Yesus terhadap kitabnya. Ternyata tidak Kabur, ada. lawan Justin Jadi kabur. kenapa kita perpanjang lagi? Ternyata kitabnya Kristen sudah diakui tidak ada legalitas dari Yesus. Dengan kata lain, kitab Kristen kitab ilegal. Kitab Kristen bukan firman Tuhan. Kitab Kristen bukan sabda Yesus. Kitab Kristen bukan ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal kitab-kitab Kristen. Malu kan, kabur kan. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku, salam tauhid, salam 1 tahun merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba segini lawan Justin. Aduh. Selamat menikmati penderitaan kalian. Bye bye. Tahu Om Zuma. Nih, Om Zuma aku mencet dikasih di kolom besar dulu apa? Jadi gini. Parah lah dia Oke, kapan. dia Kabur ini semua. kasih kolom besar bro. Dia nggak Kasih kolom bisa. besar. Sebentar. Kasih Kata dulu dia di nggak kolom besar. mampu nak bawa data. Dia cuma Oke, aku ngomong. standby dulu ya. Aku nggak bicara ya. Silakan Pak Erban ya. Makasih host. Standby. Iya iya betul. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang ajar juga ini orang. Saya harus aduh, telat kali saya ini. Ada menunggu lagi. Saya harus menunggu lama. Kirain berilmu tadi, teman-teman. Ternyata cuman segitu kapasitasnya si siapa? Si Justin. Hai, sahabat-sahabat sekalian, dia kena jantung dia, nggak bisa ngomong dia. Kita minta legalitas dari Yesus. Kan ada 2 sumber ini. Sumber kitabnya umat Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Nah, sumber Kristen itu adalah Yesus. Ternyata Yesus tidak berbicara tentang kitabnya orang Kristen. Berarti kitabnya adalah kitab ilegal. Nang 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 nang. Beraninya dia mau menantang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, kita lihat secara nyata ya. Si Justin sang penghujat ini memang dari dulu saya katakan dia itu tidak ada ilmu selain menghujat. Saya padahal sudah mengukur kapasitas dia, tapi oleh karena dia terlalu sombong ya, makanya saya hadapi lagi lumayan sejam supaya mereka itu diterapi gitu ya. Dia sudah mengakui dengan mulutnya sendiri bahwasanya kitabnya mereka itu tidak ada legalitas dari Yesus. Ini tolong dibuatkan PT, tolong buatkan PT yang tahu nomor Excel saya, PT-nya itu tolong dikirim kembali ke saya akan up ulang di TikTok saya, di mana Justin itu mengakui bahwasanya apakah ada legalitas dari Yesus tentang kitab saudara? Dia jawab tidak ada. Nah, supaya orang semua tahu ternyata kitabnya orang Kristen itu tidak punya legalitas dari Yesus. Dengan kata lain, ya kalau dikatakan firman ilegal. Kalau dikatakan sabda ilegal. Sesuatu yang ilegal, yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak berasal dari wakil Tuhan, tidak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan. Maka celakalah orang yang kemudian menganggap kitab itu sebagai firman Tuhan. Benar sekali apa yang diterangkan oleh Al-Quran para sahabat di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian
mengatakan ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Ini jelas ini jelas. Allah malah mengulangi datanya. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Malah Tuhan itu katakan sampai 3 kali. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 3 kali Allah mengecam, mengutuk mereka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Celakalah orang yang menulis buku. Lalu Allah mengatakan fawailul lahum mimma yaksibun. Diulang lagi oleh Allah. Wawailul lahum. 3 kali Allah kemudian mengecam, mengutuk orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri. Dan si Justin sudah mengakui bahwa buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan itu adalah buku yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus sebagai sumber firman. Yesus adalah wakil, Yesus adalah utusan. Dia mengaku segala firman yang telah engkau berikan, telah aku sampaikan. Ternyata pengarang kitabnya tidak nyambung kepada Yesus. Saya kira jelas sahabat-sahabat. Kita sudahi dulu ya. Tolong dibuatkan VT yang tadi, bahwa dia mengaku. Rame-rame kita buat VT, di share kemana-mana, dan kirim ke aku juga. Tolong dikirim ke Bang Suma atau ke nomor WA Excel saya biar up nanti di TikTok saya, supaya semua orang tahu ternyata Kristen pun sekelas penghujat Justin mengakui kitabnya adalah kitab ilegal. Demikian para sahabat, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga di dunia dan akhirat, dan dimudahkan semua urusan-urusan sahabatku yang baik-baik oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Om Jas, Ya, Om curhat-curhatan lah Ruben, kalian Ruben, sampai Erben. sehari